Fitness глямматы. Oke, lagi kabar yang cukup panas. Kini datang dari Rusia, Ukraina, dan Indonesia. Nah, seperti yang kalian tahu, konflik di wilayah Ukraina-Rusia kini masih terus memanas, bos. Entah sampai kapan konflik akan berlanjut, ya silahkan tanya sama Pak Putin, Mama Rika, dan juga geng NATO-nya, bos. Namun kali ini ada kabar yang cukup menarik, di mana pihak Rusia mengatakan bahwa terdapat 10 tentara bayaran Indonesia yang ternyata ikut berjibaku di medan laga Ukraina, bos. Bahkan dikatakan dari 10 orang itu, 4 orangnya udah amsyong alias udah pindah ke alam SpongeBob, bos. Nah, pertanyaannya kini lantas, bagaimanakah pernyataan Rusia yang mengatakan ada 10 tentara bayaran dari Indonesia? Berperang untuk siapakah mereka? Bagaimanakah tanggapan Kemlu RI? Dan juga tanggapan pihak TNI kita setelah ini kita bahas, bos. Kemudian kabar kedua yang juga tak kalah mantap. Baru-baru ini ternyata Rusia juga telah mengirimkan para ahli-ahli nuklirnya ke Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya ada apakah lagi nih, bos? Apakah ada proyek nuklir baru Rusia bersama Indonesia? Ataukah ada proyek senjata nuklir? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari 10 tentara bayaran Indonesia yang katanya ikut berjibaku di medan laga Ukraina nih. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini pun telah mengklaim bahwa katanya terdapat 10 warga Indonesia yang menjadi tentara bayaran Ukraina sejak bulan Februari 2022 lalu, bos. Nah, artinya 10 WNI ini berperang untuk Ukraina. Dan tak main-main, dalam data yang dirilis oleh Rusia menyebutkan bahwa sebanyak 13.387 orang tentara bayaran telah bertolak ke Ukraina untuk bertempur demi Kiev, Ukraina melawan Rusia. Dan dari jumlah itu disebutkanlah bahwa sebanyak 5.962 orang di antara mereka dikonfirmasi telah amsyong dibedel oleh Rusia, bos. Rusia pun mengklaim bahwa negara Polandia merupakan negara dengan jumlah tentara bayaran terbesar, yaitu mencapai 2.960 orang. Kemudian yang kedua terbesar adalah Mama Rika, bos, yang berjumlah sekitar 1.113 orang. Bahkan dalam data tersebut yang juga dirilis oleh Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, disebutkanlah bahwa sebanyak 10 warga negara Indonesia telah bergabung dengan militer Ukraina dan 4 diantaranya mereka telah amsyong dibabat oleh Rusia. Nah, mendengar kabar ini, pihak pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI, kemudian TNI, bahkan sampai Ukraina pun angkat bicara, bos. Lantas, bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia mengenai hal ini? Apakah ini benar? Ataukah ini cuma kabar burung semata? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, masih dari sumber yang sama. Mendengar kabar ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemlu RI pun menilai bahwa laporan tentang 10 warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami lebih lanjut. Hal ini pun disampaikan langsung oleh juru bicara Kemlu RI, yaitu Bapak Lalu Muhammad Iqbal, melalui keterangannya di Jakarta pada Jumat 15 Maret 2024 kemarin, bos. Nah, ia katakan bahwa informasi tersebut perlu didalami lebih lanjut. Dan selain perlunya pendalaman lebih lanjut, beliau juga menyarankan kepada awak media untuk mengkonfirmasi kebenaran data tersebut langsung kepada pihak Rusia. Nah, jadi pemerintah kita sepertinya belum percaya nih, bos. Kemudian dari pihak TNI, militer Indonesia juga bicara, bos, di mana Kapuspen TNI yaitu Maijen Nugraha Gumilar pun mengungkapkan bahwa jika memang ada 10 orang yang ikut berjibaku di perang Ukraina, ia memastikan bahwa 10 orang itu bukan dari militer Indonesia, bos. Tapi jika memang ada ya,
Dan beliau pun menjelaskan bahwa di dalam organisasi TNI tidak mengenal adanya tentara bayaran dan dalam undang-undang TNI tidak mengatur tentang tentara bayaran. Kemudian di lain sisi, Dubes Ukraina sendiri menyatakan bahwa itu merupakan suatu kebohongan. Ia katakan bahwa Rusia hanya menyebar kebohongan. Silakan tanya mereka di mana fakta dan buktinya, pembohong, ujar Dubes Ukraina Mr. Vasil Hamyanin ini, bos. Nah, jadi klaim Rusia ini pun sepertinya belum dibenarkan, namun juga tidak disalahkan oleh pemerintah kita Indonesia, bos. Karena sejauh ini ya memang Indonesia tidak pernah mengirim tentara bayaran ke Ukraina. Dalam artian secara resmi ya, bos, tidak pernah. Namun jika benar ada 10 WNI yang ke sana, bisa jadi itu ya adalah pergerakan individu, bos, dari masing-masing WNI yang memang ingin merasakan medan laga Ukraina-Rusia. Bukan secara sah dikirim oleh Indonesia, bos, atau secara sah diizinkan oleh Indonesia, bukan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian nih? Apakah saat ini kalian ada yang sedang menonton video ini dari Kharkiv atau dari Zaporozhye dan lain-lain? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bosku. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Dikutip dari sumber berita berikut, baru-baru ini para ahli nuklir dari Rusia ternyata telah datang ke negara kita Indonesia, bos. Di mana sejumlah ahli nuklir Rusia ini pun berasal dari perusahaan nuklir Rusia, yaitu dari Rosatom State Atomic Energy Corporation Rusia. Dan mereka diketahui telah mengunjungi Indonesia pada tanggal 4-8 Maret kemarin. Nah, pertanyaannya, lantas apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Terkait hal ini, Kedutaan Besar Rusia di Indonesia pun mengatakan bahwa para ahli itu datang ke acara seminar yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia atau BRIN, di mana seminar itu pun membahas mengenai teknologi modern di bidang konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN skala kecil, bos. Kedubes Rusia pun memaparkan bahwa para narasumber telah bertukar ilmu dan pengalaman unik dengan Rosatom dalam mengoperasikan reaktor modular kecil serta teknologi-teknologi nuklir lainnya yang menjanjikan. Bahkan perwakilan Rosatom di Indonesia yaitu Mrs. Anna Belokoneva mengatakan bahwa para ahli dari Indonesia juga menyampaikan rencana mereka untuk memulai pembangunan fasilitas listrik tenaga nuklir pertama pada tahun 2032 mendatang di Indonesia. Dan Rosatom pun menyatakan siap untuk membantu Indonesia, bos. Mantap, mantap, jos. Mrs. Anna Belokoneva ini pun mengatakan bahwa Rosatom siap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam semua aspek yang kami tawarkan, ujarnya. Kami yakin bahwa teknologi Rosatom termasuk PLTN skala kecil dapat menjadi pilihan baik untuk menambahkan pembangkit nuklir ke bauran energi Indonesia, ujar beliau. Nah, mantap jos nih, bos. Apakah Indonesia dan Rusia akan kembali bekerja sama untuk membangun energi nuklir di Indonesia? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya, bosku. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Make Sense.